Berjalan menapaki asa di tengah hiruk-pikuk kota Yogyakarta, melihat lebih dekat dinamika kesejahteraan masyarakat dengan kacamata kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial mengantarkan kami lebih dekat dengan masyarakat. Kewirausahaan sosial merupakan aktivitas wirausaha yang dilakukan tidak hanya mengejar profit semata, namun juga memberdayakan masyarakat sekitarnya. Proses membangun bisnis sosial dimulai dengan penentuan lokasi komunitas sasaran dengan melakukan pendekatan awal untuk mengembangkan inovasi dan perencanaan yang berkelanjutan. Perlu diingat bahwa membangun bisnis sosial bertujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertahankan dampak lingkungan sosial sekitarnya.
Selamat datang di Desa Kepukulon, sebuah desa yang kaya akan nilai gotong royong dan semangat kebersamaan. Desa ini meskipun terletak di pinggiran kota, masih menjunjung tinggi nilai-nilai sosial budaya yang kuat. Terletak di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Desa ini merupakan cerminan dari perpaduan antara kehidupan tradisional dan modern. Desa ini dihuni oleh masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani dan buruh tani. Di sini kita akan berkenalan dengan perwakilan dari 3 dasawisma yang telah memenuhi kriteria program kami. Mereka adalah Ibu Sri Murtiningsih dari Dasawisma Kenanga, Ibu Susanti dari Dasawisma Anggrek, dan Ibu Wakiati dari Dasawisma Teratai. Ketiga ibu rumah tangga ini memiliki tanggungan anak lebih dari 3, dengan penghasilan keluarga di bawah Rp1.500.000 per bulan. Mari kita lihat bagaimana kita bersama mereka menghadapi tantangan dan berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Menghidupkan kembali agribisnis telang merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mantan petani telang. Berdasarkan data dari wawancara kami dengan komunitas sasaran, seringkali mereka mengeluhkan permasalahan terkait dengan masa panen yang lama, cara penjualan, dan turunnya harga telang. Untuk itu, mari kita lihat diagram Pareto terlebih dahulu agar kita dapat menyusun analisis pohon tujuan dan pohon masalah lebih lanjut. Adapun analisis diagram Pareto adalah sebagai berikut. Tujuan utama kegiatan kami adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga mantan petani telang. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan pendapatan ibu rumah tangga mantan petani telang melalui penghidupan kembali agribisnis telang. Adapun pohon masalah dan pohon tujuan dari kegiatan kami adalah sebagai berikut. Solusi dari masalah ini adalah melalui pelatihan. Dengan pelatihan, kita dapat menghidupkan agribisnis telang dan bersama-sama meningkatkan kesejahteraan mantan petani telang. Adapun deskripsi analisis sosial sebagai berikut. Yang pertama, modal manusia. Petani telang menjadi komunitas sasaran pada pengembangan ini. Modal lingkungan. Modal lingkungan di Desa Kepukulon melimpah dengan tanaman seperti telang, jahe, dan serai. Kami memanfaatkan potensi sumber daya alam ini untuk mengembangkan produk bernilai ekonomi, mengubahnya menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi. Modal sosial. Produk yang kami buat adalah produk halal dan sehat, tanpa menggunakan bahan pengawet. Kami ingin mengembangkan produk tradisional menjadi lebih sehat dan halal. Modal teknologi. Resep tradisional wedang rempah adalah warisan yang dimiliki oleh desa ini. Kami memanfaatkan dan mengembangkan ramuan wedang rempah ini dan mengembangkannya menjadi produk yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat luas. Yang terakhir yaitu tuntutan pasar. Tuntutan pasar yang semakin meningkat akan produk minuman sehat memberikan peluang besar.
serta kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin tinggi. Target pasar kami adalah masyarakat menengah ke bawah. Kami mengemas produk wedang telang ini agar menjadi lebih praktis dan tahan lama. Deskripsi inovasi sosial. Inovasi produk kami adalah wedang telang, atau disebut juga sebagai dalang. Alamat workspace, Desa Kepukulon, Kelurahan Wirokerton, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat usaha berupa pendopo milik Pak Parwan. Komposisi bunga telang kering, jahe kering, dan serai kering. Manfaat dari produk kami ada anti alergi, antivirus, anti kanker, anti inflamasi, dan juga antioksidan. Adapun deskripsi Spoon TFM sebagai berikut. Selain itu, bentuk inovasi produk kami menggunakan model stres. Cara pembuatan. Pertama-tama, siapkan bahan-bahan produksi seperti jahe, serai, bunga telang basah, dan juga alat produksi. Kedua, kupas jahe basah. Kemudian, kupas serai basah. Selanjutnya, cuci kedua bahan tersebut. Kelima, potong jahe. Keenam, potong serai. Kemudian, jemur jahe, serai, dan bunga telang di bawah terik matahari hingga kering. Kedelapan, haluskan bunga telang. Kemudian, bagi bunga telang 1 gram menjadi 1/4 bagian. Selanjutnya, timbang jahe 5 gram. Timbang serai 1 gram menjadi 1/2 bagian. Masukkan bunga telang kering terlebih dahulu ke dalam kantong teh, kemudian jahe kering, dan terakhir serai kering. Terakhir, masukkan ke dalam packaging. Dalam bisnis ini, model yang kami gunakan adalah model bisnis integrasi. Melalui kegiatan ini, kami berharap komunitas sasaran akan memberikan kesempatan pada kami untuk menjadi mitra bisnis. Struktur perusahaan sosial. Yang pertama ada CV Natur Social Work Tbk sebagai pemilik dan juga pengelola perusahaan. Yang kedua ada Bu Parlan sebagai supplier dari bunga telang. Yang ketiga ada komunitas sasaran sebagai pekerja dalam proses produksi. Gambaran pemolisian modal awal usaha. Berapa? Masing-masing founder memberikan modal yang setara yaitu Rp65.000, sehingga menghasilkan modal sebesar Rp495.000. Modal diperoleh dari modal bersama founder CV Natur Social yang berjumlah 7 orang, yaitu Imbel, Nuha, Wulan, Manda, Winda, Nisa, dan Selma. Visi dan misi perusahaan CV Natur Social Work Tbk. Untuk visinya sendiri yang pertama, menjadi gerakan sosial yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan pendapatan atau perekonomian masyarakat melalui program pelatihan serta pendampingan kewirausahaan. Untuk misinya sendiri yang pertama yaitu melakukan pendataan calon wirausahaan sosial. Yang kedua, memberikan pelatihan dan juga pendampingan usaha kepada masyarakat. Yang ketiga yaitu pemasaran produk-produk. Terakhir,
yaitu membantu mengembalikan perekonomian dengan usaha yang sedang dijalankan. Pendekatan manajemen resiko dibangun dengan membentuk budaya dan visi misi yang baik. Di antaranya yaitu budaya transparansi, inovasi, pembelajaran berkelanjutan, kolaborasi, tanggung jawab, kepatuhan, proaktif, dan juga penerapan K3. Divisi sarana dan prasarana darurat berperan sebagai pemberi dukungan untuk manajemen perusahaan. Identifikasi resiko yang pertama yaitu jenis resiko. Jenis resiko murni yang berupa cuaca ekstrim dan krisis ekonomi. Jenis resiko spekulatif yaitu melonjaknya harga bahan baku. Yang kedua adalah bentuk kerugian. Bentuk kerugian secara langsung yaitu kemungkinan profit gagal diterima dan hilangnya reseller. Bentuk kerugian secara tak langsung, kemungkinan kesalahan cetak stiker packaging, tumbuhan diserang hama, dan juga bahan baku yang masih basah. Yang ketiga adalah pengelolaan risiko. Pengelolaan penyembuhan dengan menerapkan SOP dan juga pengelolaan pencegahan dengan risk presentation 10% dari HPP. Berikut adalah bentuk pengukuran risiko.